Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah dan terima kasih kepada sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah subscribe dan juga like di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tulis salawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama yang mana semua itu telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manusia dipandang daripada dua sudut, wujud lahiriah dan wujud rohani. Dalam segi wujud lahiriah adalah keadaan kebanyakan manusia atau manusia awam. Oleh karena itu, aturan kemanusiaan pada umumnya bisa berlaku untuk semua manusia bagi urusan lahiriah mereka. Sedangkan dari segi rohani adalah keadaan manusia yang tersembunyi di sebalik wujud lahiriahnya, yakni setiap manusia adalah berbeda, manusia khusus. Jadi aturan yang khusus mengenai dirinya masing-masing yang diperlukan. Manusia khusus bertolak ke tempat kembalinya, yakni alam kurbah. Sedangkan manusia awam bisa kembali kepada asalnya, yakni surga derajat. Dia hendaknya mengambil peraturan agama, syariat yang jelas dan mematuhinya. Dengan demikian, dia bisa menujunya. Dia bisa meningkat dari satu derajat menuju derajat yang lebih tinggi, sehingga disampai dan memasuki jalan atau tingkat kerohanian. Masuk ke makom makrifat. Tingkatan ini sangat tinggi dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ada suasana yang semua dan segala-galanya berkumpul di sana dan ia adalah ma'rifat yang murni. Untuk sampai ke tingkatan tersebut perlulah dibuang rasa berpura-pura dan kepalsuan dalam melakukan kebaikan karena sum'ah ataupun ria. Kemudian dia perlu menetapkan 3 matlamat. 3 matlamat tersebut sebenarnya adalah 3 jenis surga. Yang pertama adalah surga alam mulki yang dinamakan ma'wa, surga tempat kediaman yang aman. Ia adalah surga duniawi. Kedua adalah surga alam malakut yang dinamakan naim, taman keridhaan Allah dan karunia-Nya kepada makhluknya. Ia adalah surga di dalam alam malaikat. Ketiga adalah surga alam jabarut yang dinamakan firdaus, surga alam tinggi. Ia adalah surga pada alam kesatuan akal asbab, rumah kediaman bagi roh-roh, tempat bagi nama-nama dan sifat-sifat. Kesemuanya ini adalah kenikmatan fisikal dan merupakan balasan yang baik. Semua manusia tidak akan sampai pada 3 alam ini kecuali dengan 3 ilmu, yakni ilmu syariat, ilmu tarikat, dan juga ilmu marifat. Nabi Muhammad SAW menyimpulkan keadaan-keadaan tersebut dengan sabdanya, ada suasana di mana semua dan segala-galanya dikumpulkan, dan ia adalah hikmah kebijaksanaan marifat. Beliau SAW juga bersabda, dengannya seseorang mengetahui kebenaran hakikat yang berkumpul di dalamnya sebab-sebab dan semua kebaikan. Kemudian seseorang itu mesti bertindak atas kebenaran hakikat tersebut. Dia juga perlu mengenali kepalsuan dan bertindak ke atasnya dengan meninggalkan segala yang demikian. Baginda SAW berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar dan jadikanlah pilihan kami mengikuti yang benar itu. Dan juga tunjukkan kepada kami yang tidak benar dan permudahkan kami untuk meninggalkannya. Orang yang kenal dirinya dan menentang keinginannya yang salah dengan segala kekuatannya dan akan sampai kepada mengenali Tuhannya dan akan menjadi taat kepada kehendaknya. Semua ini adalah peraturan umum yang mengenai diri zahir manusia. Kemudian ada pula aspek diri rohani atau batin manusia yang merupakan insan yang suci, bersih dan murni. Maksud dari tujuan diri ini hanya satu, yaitu sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu cara untuk mencapai suasana yang demikian, yaitu pengetahuan tentang ilmu yang sebenarnya, hakikat. Maksud kata sampai adalah ma'rifat di alam kurbah, yakni alam lahut. Kurbah manusia harus diperoleh di dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam suasana itu tiada beda di antara tidur dengan terjaga. Karena di dalam tidur, roh berkesempatan membebaskan dirinya untuk kembali kepada alam asalnya, yakni alam arwah. Dan dari sana kembali lagi ke sini dengan membawa berita-berita dari alam gaib. Fenomena ini dinamakan mimpi. Dalam keadaan mimpi, ia berlaku secara sebagian. Ia juga bisa berlaku secara menyeluruh, seperti Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusya hina mautiha wallati
lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut shilul uzra illa azalim musamma fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya. Dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Orang alim adalah orang yang telah memperoleh pengetahuan tentang hakikat atau yang sebenarnya, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Pengetahuan demikian diperoleh dengan terus-menerus berzikir dengan nama keesaan yang maha suci, dengan lisan rahasia. Orang alim adalah orang yang zat dirinya ditukar kepada cahaya suci oleh cahaya keesaannya. Allah berfirman melalui Rasulnya dalam hadis qudsi, insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Pengetahuan batin tentang hakikat roh adalah rahasia kepada rahasia-rahasiaku. Aku campakkan ke dalam hati hamba-hambaku yang baik-baik dan tiada siapapun tahu keadaannya melainkan aku. Aku adalah sebagaimana hambaku mengenali aku. Bila dia mencariku dan ingat kepadaku, maka aku besertanya. Jika dia mencariku di dalam, aku mendapatkannya dengan zatku. Jika dia ingat dan menyebutku di dalam majelis yang baik, aku ingat dan akan menyebutnya di dalam majelis yang lebih baik. Semua ini jika berhasrat mencapainya, perlulah melakukan tafakur pemahaman. Cara mendapatkannya pengetahuan yang demikian itu jarang digunakan oleh orang banyak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertafakur sesaat lebih bernilai daripada 1 tahun beribadah. Bertafakur sesaat lebih bernilai daripada 70 tahun beribadah. Bertafakur sesaat lebih bernilai daripada 1000 tahun beribadah. Nilai suatu amalan itu tersembunyi di dalam hakikat yang sebenarnya. Perbuatan bertafakur di sini nampaknya mempunyai nilai yang berbeda. Barang siapa merenungi suatu perkara dan mencari penyebabnya, dia akan mendapati setiap bagian mempunyai bagian-bagian sendiri, dan dia juga mendapati setiap satu itu menjadi penyebab dari berbagai perkara lain. Renungan seperti ini bernilai 1 tahun ibadah. Barang siapa merenungi dalam ibadahnya dan mencari penyebab dan alasan mengapa dia beribadah, maka renungan bernilai lebih daripada 70 tahun ibadah. Barang siapa merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi di bidang marifat dengan segala kesungguhannya untuk mengenal Allah yang maha tinggi, renungannya bernilai lebih daripada 1000 tahun ibadah. Karena ini adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya marifat adalah ilmu keesaan tauhid. Orang arif yang mencintai akan menyatu dengan yang dicintainya. Puncaknya mereka akan terbang dengan sayap kerohanian tinggi hingga menuju alam kurba. Sedangkan bagi ahli ibadah, mereka berjalan di dalam surga, sementara orang arif terbang ke hadirat Tuhannya. Para pecinta mempunyai mata pada hati mereka. Mereka memandang sementara yang lain terpejam. Sayap yang mereka miliki tanpa daging, tanpa darah, mereka terbang ke arah malaikat. Tuhan jualah yang dicari. Terbang ini terjadi di dalam alam kerohanian orang arif. Para arif bila mendapat penghormatan dipanggil insan sejati, menjadi kekasih Allah, sahabatnya yang akrab, pengantinnya. Abu Yazid Al-Bustami berkata, para pemegang marifat adalah pengantin Allah yang maha tinggi. Ya, pemilik pengantin yang pengasih, yang mengenali mereka dengan dekat dan secara mesra. Orang-orang arif yang menjadi sahabat akrab Allah walaupun sangat cantik, tapi ditutupi oleh keadaan luar yang sangat sederhana, seperti manusia biasa. Allah berfirman melalui Rasulnya, para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku. Tiada yang mengenali mereka kecuali aku. Kubah yang di bawahnya Allah sembunyikan sahabat-sahabat akrabnya adalah keadaan mereka yang tidak terkenal. Penampilan yang biasa saja, sederhana dalam segala hal. Bila melihat kepada pengantin yang ditutupi oleh tabir perkawinan, apakah yang dapat dilihat kecuali tabir? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, para kekasih Allah adalah air wangi Allah di dalam dunia. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang benar dan jujur saja yang dapat menciumnya. Mereka mencium keharuman baunya, lalu mereka mengikuti bau itu. Keharuman itu mewujudkan kerinduan terhadap Allah di dalam hati mereka masing-masing. Dengan cara tersendiri, mempercepat langkahnya, menambahkan usaha dan ketaatannya. Hasrat kerinduannya, keinginannya, dan laju perjalanannya bergantung kepada berapa ringan beban yang dibawanya. Sejauh mana dia telah melepaskan diri kebendaan dan keduniaannya. Semakin banyak seseorang itu menanggalkan pakaian dunia yang kasar ini, semakin ia
merasakan kehangatan Penciptanya dan semakin dekatlah kepada permukaan akan muncul diri rohaninya. Kedekatan dengan yang sebenar, hakikat bergantung kepada sejauh mana seseorang itu melepaskan kebendaan, keduniaan yang menipu daya. Penanggalan aspek yang bermacam-macam pada diri membawa seseorang hampir dengan satu-satunya kebenaran. Orang yang akrab dengan Allah adalah orang yang telah membawa dirinya kepada keadaan kekosongan. Hanya selepas itu, barulah dia dapat melihat kewujudan yang sebenarnya hakikat. Tidak ada lagi kehendak pada dirinya untuk dia membuat sembarang pilihan. Tiada lagi aku yang tinggal, kecuali kewujudan satu-satunya, yaitu yang sebenarnya hakikat. Walaupun berbagai karomah yang muncul melalui dirinya, sebagai membuktikan kedudukannya, dia tidak ada kenal dengan semua itu. Di dalam suasananya, tidak ada pembukaan terhadap rahasia-rahasia, karena membuka rahasia ilahi adalah kekufuran. Di dalam kitab Mirsad, ada dituliskan, semua orang yang memiliki karomah zahir melalui mereka adalah ditutup dari mengetahuinya dan tidak mempedulikan keadaan tersebut. Bagi mereka, karomah muncul melalui mereka dianggap sebagai masa perempuan keluar darah atau haid. Wali-wali yang dekat dengan Allah perlu mengembara, sekurang-kurangnya 1000 tingkatan. Yang pertama ialah pintu karomah. Hanya mereka yang dapat melewati pintu ini yang akan meningkat kepada tingkatan-tingkatan yang lain yang lebih tinggi. Jika mereka lengah, mereka tidak akan sampai kemana-mana. Kianlah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.